Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan judul Siklus Carnot dengan dosen pengampu Elfrida Ginting. Nah, sebelum kepada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Unisari Harahap dengan NIM 42231311059. Saya Arisyari Fadila dengan NIM 4221131037. Saya Naila Haini dengan NIM 42233311019. Saya Noni Putri Pasaribu dengan NIM 422331010. Dan saya Muhammad Nuran dengan NIM 4221131015. Baik, masuk pada materi yang pertama yaitu latar belakang. Mesin panas dengan siklus yang reversibel memiliki efisiensi paling tinggi, contohnya mesin Carnot. Pada kenyataannya, dua mesin Carnot masih belum dapat direalisasikan pada kehidupan nyata karena siklus mesin harus dijalankan dalam keadaan kuasi statik. Namun faktanya diperlukan waktu di siklus yang mencapai tak hingga agar keadaan kuasi statik ini dapat terpenuhi yang mustahil dipenuhi pada sebuah mesin dengan tinjauan klasik. Sejak dimulai era kuantum, fisikawan mencoba mencari berbagai relasi yang saling relevan antara fisika klasik dengan fisika kuantum. Contohnya relevansi antara termodinamika dan kuantum. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam proyek ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus Carnot? Bagaimana proses yang terdapat dalam sebuah siklus kerja mesin Carnot? Rumusan masalah kedua, apa yang dimaksud dengan mesin Carnot? Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana prinsip kerja mesin Carnot? Apa yang dimaksud dengan efisiensi Carnot? Nah, pada bab 2 ini yaitu membahas siklus Carnot. Siklus Carnot ini diperkenalkan oleh seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Sadi Carnot pada tahun 1796 sampai 1832. Pada tahun 1824. Siklus ini terdiri dari 4 proses seperti gambaran tersebut. Ada proses isotermal, adiabatik, isotermal, dan adiabatik. Siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang paling efisien yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, selama proses siklus Carnot, gas menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Maka, usaha yang dilakukan oleh gas sesuai dengan hukum pertama termodinamika adalah QU ditambah W atau Q1 dikurang Q2 sama dengan 0 ditambah WW sama dengan Q1 dikurang Q2. Dengan Q1 kalor yang diserap dari reservoir bersuhu tinggi dengan satuan joule, Q2 kalor yang dilepas ke reservoir bersuhu tinggi dengan satuan joule. Next, mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotetis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Model mesin Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emile Clapeyron pada tahun 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada tahun 1850-an dan 1860-an. Sistem ini dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga disebut mesin Carnot merupakan mesin kalor yang dapat mengubah energi atau kalor menjadi bentuk lainnya atau usaha mekanik. Mesin kalor bekerja dengan cara memindahkan energi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Dalam prosesnya,
mengubah sebagian energi menjadi usaha mekanis. Next. Teorema Carnot, sebuah mesin nyata atau real yang beroperasi dalam suatu siklus pada temperatur TH dan TC tidak mungkin melebihi efisiensi mesin Carnot. Teorema Carnot adalah pernyataan formal dari fakta bahwa tidak mungkin ada mesin yang beroperasi di antara dua reservoir panas yang lebih efisien daripada sebuah mesin Carnot yang beroperasi pada dua reservoir yang sama. Artinya, efisiensi maksimum yang dimungkinkan untuk sebuah mesin yang menggunakan temperatur tertentu diberikan oleh efisiensi mesin Carnot. Implikasi lain dari teorema Carnot adalah mesin reversibel yang beroperasi antara dua reservoir panas yang sama memiliki efisiensi yang sama pula. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, di mana mesin Carnot itu adalah sebuah mesin ideal atau mesin teoretik bekerja dalam sebuah siklus yang terdiri atas 4 proses, di mana yang pertama itu ekspansi isotermik. Mula-mula sejumlah kalor atau Q1 diambil dari reservoir panas bersuhu 1, gas dibiarkan berekspansi ataupun memuai secara isotermik ataupun suhu dijaga tetap. Kemudian yang kedua ekspansi adiabatik. Gas melanjutkan ekspansinya tanpa menyerap maupun melepas kalor sehingga suhunya turun menjadi T2. Yang ketiga itu kompresi isotermik. Gas dimanfaatkan atau kompresi dengan menjaga suhunya agar konstan sambil melepas kalor sejumlah Q2. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat, kompresi adiabatik, di mana gas melanjutkan proses pemanfaatan tanpa menyerap maupun melepas kalor sehingga suhunya naik kembali seperti awal siklus yaitu T2. Next. Mesin pemanas Carnot dan mesin pendingin Carnot. Pada gambar di samping itu menunjukkan gambar dari mesin pemanas, di mana HK2 pada suatu mesin siklik tidak mungkin kalor yang diterima mesin diubah semuanya menjadi kerja. Selalu ada kalor yang dibuang oleh mesin. Next. Unai next. Kemudian sebelumnya tadi itu gambar mesin pemanas Carnot, sekarang itu ada mesin pendingin Carnot, di mana merupakan mesin Carnot hanya siklus teoretik saja. Dalam praktik biasanya digunakan pada siklus Otto untuk motor bakar atau terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isohorik, dan siklus diesel untuk mesin diesel ataupun terdiri dari 2 proses adiabatik dan 1 proses isobarik, 1 proses isohorik. Next. Baik, di sini kami menyediakan contoh di mana selama proses isohorik Pi sama dengan 1 M kuadrat, gas menerima kalor 1000 kalori sehingga tekanan berubah sebesar 814 Newton per meter kuadrat. Hitunglah perubahan energi dalam gas selama proses tersebut. Penyelesaian dari soal tersebut adalah pada proses isohorik, di mana delta P sama dengan 0 sehingga delta W sama dengan P dikali delta P sama dengan 0. Kemudian delta Q sama dengan delta U ditambah delta W menghasilkan 1000 sama dengan delta U ditambah 0. Jadi perubahan energi dalam gas tersebut adalah 1000 kalori. 1000 kalori dikali 4,186 Joule sama dengan 4186 Joule. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Selanjutnya yaitu definisi efisiensi. Rumusnya yaitu N sama dengan kerja yang dilakukan dibagi dengan N panas yang diserap dari sumber panas, sama dengan W per QH. Tanda-tanda moduls atau seperti yang dilihat di PPT telah digunakan untuk menghindari komplikasi dengan tanda-tanda. Semua efisiensi adalah angka positif. Definisi tersebut menyiratkan bahwa semakin besar output kerja untuk pasokan pemanas tertentu dari sumber panas, semakin besar efisiensi mesin. Next. Gambar di samping yaitu struktur dasar siklus Carnot. Tahap 1 adalah ekspansi reversibel pada suhu TH. Tahap 2 adalah ekspansi adiabatik reversibel di mana suhu turun dari TH ke TC. Tahap 3 adalah kompresi reversibel isotermal di TC. Tahap 4 adalah konversi reversibel adiabatik yang menggambarkan sistem ke keadaan awal. Next. Dalam mesin panas, energi Kn atau misalnya Kn sama dengan 20 kJ diekstraksi sebagai panas dari sumber panas dan Qc dibuang ke wastafel dingin menghasilkan Qc sama dengan 15 kJ. Usaha yang dilakukan oleh mesin sama dengan Kn dikurang Qc sama dengan Qh dikurang Qc. Misalnya 20 dikurang 15 kJ sama dengan 5 kJ. Gambar di samping yaitu mesin pemanas dibuang ke wastafel. Rumusnya yaitu N sama dengan Qh dikurang Qc per Qh sama dengan 1 Qc per Qh. Kemudian mengikuti Qh per Th tambah Qc per Tc sama dengan 0. Ditulis sebagai Qc garis miring Qn sama dengan Tc garis miring Th. Pada PPT 1 sama dengan Tc per Th, hukum kedua termodinamika menyiratkan bahwa semua mesin reversibel memiliki efisiensi yang sama terlepas dari konstruksinya. Untuk melihat kebenaran pernyataan ini, anggaplah dua mesin reversibel digabungkan bersama dan dijalankan antara sumber panas dan wastafel dingin yang sama. Selanjutnya, dapat dilihat gambar di samping ada gambar A dan gambar B, di mana gambar A menjelaskan bahwa demonstrasi kesetaraan efisiensi semua mesin reversibel yang bekerja antara reservoir thermal yang sama didasarkan pada aliran energi yang diwakili dalam diagram. Gambar B menjelaskan bahwa efek bersih dari proses adalah konversi panas menjadi kerja tanpa ada kebutuhan untuk wastafel dingin. Ini bertentangan dengan pernyataan Kelvin dan hukum kedua. Selanjutnya, lalu pada gambar di samping dapat dilihat bahwa jalur yang ditunjukkan oleh garis ungu dapat diperkirakan dengan melintasi perimeter. Lalu keseluruhan area yang diciptakan oleh 3 siklus Carnot A, B, dan C untuk setiap siklus individu. Perubahan entropi keseluruhan adalah 0. Perubahan entropi sepanjang segmen adiabatik seperti A1 sama dikurang A4 dan C2 dikurang C1 adalah 0. Perubahan entropi sepanjang segmen isotermal dari satu siklus seperti A1 dikurang A2 dan A3 dikurang A4 dibatalkan. Oleh karena itu, perubahan entropi yang dihasilkan dari melintasi perimeter keseluruhan dari 3 siklus adalah 0. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu yang pertama, siklus Carnot diperkenalkan oleh insinyur berkebangsaan Perancis yang bernama Sadi Carnot. Siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang paling efisien, yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Usaha total yang dilakukan oleh gas untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus tersebut. Mesin Carnot ini adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Model mesin Carnot ini kemudian dikembangkan secara grafis oleh Émile Clapeyron pada tahun 1834 dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada tahun 1850-an dan 1860-an. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami undur diri. Terima kasih.